Pertempuran memuncak di alam bintang ketika Xiao Yan menghadapi Guyu, setan tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa. Dengan kekuatan Dou Sheng bintang 1, Xiao Yan menampilkan teknik Dou baru yang diciptakan dari api surgawi, sebuah pelat hitam raksasa dikelilingi api, memancarkan aura kehancuran dan reinkarnasi. Ketika ketiga musuhnya menyerang bersama, serangan mereka justru hancur sebelum mencapai pelat, seolah api itu melahap segalanya. Bahkan Yao Lao terkejut menyadari betapa berbahayanya kekuatan baru Xiao Yan, karena energi hitam itu mampu menghancurkan jiwa. Menyadari kekuatan lawan di luar nalar, Guyu memerintahkan mundur. Namun, Xiao Yan tak memberi kesempatan. Dengan satu perintah, pelat hitamnya memancarkan pilar cahaya hitam yang menembus ruang dan menyapu mereka. Siapapun yang tersentuh pilar itu langsung meluruh menjadi abu, bahkan douki mereka hancur perlahan tanpa bisa dilawan. Jeritan kesakitan menggema, membuat semua saksi menggigil ngeri. Guyu dan dua Bansheng lainnya mencoba bertahan, tapi pilar itu terus menghancurkan energi mereka. Dalam keputusasaan, Tianming memerintahkan melarikan diri, namun Xiao yang memadatkan ruang di sekitar mereka menjadi penjara tak tertembus. Serangan demi serangan gagal menembus, sementara cahaya hitam tanpa ampun melumat semua anggota aliansi sungai mendalam, jiwa dan tubuh mereka musnah seketika. Melihat tak ada jalan keluar, setan tua Tianming panik dan menawarkan kesetiaan sekte langit yang mendalam, tapi Xiao yang menolak dingin, sektemu tidak akan ada lagi. Putus asa, Tianming meledakkan tubuhnya sendiri, menciptakan badai energi dahsyat. Namun, kekuatan destruktif itu segera terserap oleh pelat hitam Xiao Yan. Saat badai reda, seberkas cahaya redup, jiwa Tianming berusaha melarikan diri dan merasuki murid Falling Star Pavilion, tapi Xiao Yan menghentikannya dengan satu serangan, menghancurkan jiwa Bansheng itu sepenuhnya. Semua orang terdiam menyaksikan betapa mutlak kekuatan Xiao Yan kini. Guyu dan Tianzun ketiga memanfaatkan kekacauan untuk kabur, tapi Xiao Yan mencegat mereka seketika. Dengan dua pukulan ringan, dia memblokir gerakan mereka dan menghancurkan Tianzun ketiga dalam sekejap. Tubuhnya terbakar menjadi abu oleh suhu api surgawi. Guyu hanya bisa menatap ngeri, menyesal pernah meremehkan Xiao Yan di masa lalu. Namun, ketika Xiao Yan hendak mengakhiri Guyu, ruang di sampingnya terdistorsi dan sebuah tangan hitam tua menembus keluar, tanda kehadiran Dou Sheng dari Aula Jiwa yang akhirnya turun tangan. Pertempuran dahsyat mengguncang langit ketika sebuah lengan hitam layu muncul dari celah spasial, memancarkan aura mengerikan yang seolah bisa menyedot jiwa. Munculnya lengan itu membuat seluruh langit meredup, menandakan kedatangan sosok misterius dari klan Hun. Xiao Yan, yang sudah mencapai tingkat Dou Sheng bintang 1, segera bereaksi. Ia memadatkan pelat hitam berapi miliknya dan menghantam tangan itu dengan kekuatan penuh. Benturan keras antara api hitam dan aura gelap menciptakan gelombang destruktif yang mengguncang ruang. Namun, setelah kekuatan mereka saling meniadakan, tangan hitam itu memanjang dan meraih Guyu, berusaha menyeretnya masuk ke celah spasial. Xiao Yan berusaha mencegahnya dengan serangan cepat, menembus pertahanan Douki Guyu hingga darah berceceran. Tepat sebelum serangan terakhir menghantam, suara tua penuh wibawa menggema dari celah, pemilik tangan itu akhirnya berbicara. Dengan nada penuh kekuatan, sosok misterius itu menghentikan Xiao Yan dan menantangnya secara tidak langsung. Jika ingin menyelamatkan ayahmu, Xiao San, datanglah ke dunia Hun. Aku akan menunggumu di sana. Benturan antara jari Xiao Yan dan jari sosok itu menyebabkan ruang dalam radius 1000 kaki hancur berantakan, menunjukkan betapa dahsyat perbedaan kekuatan mereka. Meski akhirnya terdesak mundur, Xiao Yan tak menunjukkan ketakutan. Ia menjawab dengan tenang namun penuh tekad bahwa suatu hari ia pasti akan datang ke dunia Hun. Setelah itu, celah spasial menutup, meninggalkan peringatan terakhir dari suara misterius bahwa takdir Xiao Yan adalah menjadi tawanan klan Hun. Usai pertarungan, Xiao Yan kembali memimpin Falling Star Pavilion. Para murid dan tetua yang menyaksikan kekuatan barunya merasa kagum sekaligus hormat. Yao Lao menatap muridnya dengan bangga, menyadari bahwa Xiao Yan kini benar-benar telah melampaui gurunya dan mencapai puncak benua Douki. Dalam perbincangan di aula utama, Yao Lao dan Xiao Yan menduga bahwa Dou Sheng dari klan Hun tadi terikat oleh sesuatu sehingga tidak bisa turun sepenuhnya. Xiao Yan pun memutuskan untuk tidak lengah, sadar bahwa pertempuran besar dengan klan Hun akan datang cepat atau lambat. Menutup bab ini, Xiao Yan dan Yao Lao bertekad menumpas aliansi sungai mendalam yang sempat menyerang pavilion mereka, sekaligus merencanakan pembentukan aliansi besar baru untuk menghadapi ancaman sejati, Hall of Souls dan klan Hun. Setelah menyadari bahwa kekuatan pavilion Falling Star tidak akan mampu menandingi kekuatan luar biasa Hall of Souls, Xiao Yan dan kelompoknya mulai memikirkan pembentukan aliansi besar untuk melawan musuh tersebut. Ide ini mengejutkan Yao Lao dan yang lainnya, namun mereka segera menyadari bahwa hanya dengan bersatu mereka memiliki peluang untuk bertahan.
Xiao Yan menilai bahwa Pil Tower adalah sekutu yang paling potensial. Selama bertahun-tahun, Hall of Souls telah menculik banyak alkemis untuk mengumpulkan jiwa kuat, sehingga menimbulkan kebencian mendalam di antara para alkemis, terutama di Pil Tower. Namun kekuatan Pil Tower ternyata jauh lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Yao Lao mengungkapkan rahasia besar, di dalam Pil Tower terdapat Small Pil Tower, tempat berkumpulnya para alkemis sejati yang menjadi inti kekuatan menara tersebut. Hanya alkemis yang mampu menciptakan pil tingkat 8 dengan pil lightning 7 warna dan memiliki kekuatan spiritual pada tingkat soul state yang boleh masuk. Yao Lao sendiri pernah menjadi anggota di dalamnya dan tahu bahwa para sesepuh di sana sangat membenci Hall of Souls, meski sulit diajak bersekutu karena keras kepala dan tertutup. Ia juga menceritakan tragedi masa lalu. Salah satu kepala Pil Tower pernah mengambil murid yang ternyata adalah mata-mata Hall of Souls. Murid itu akhirnya membunuh gurunya sendiri dengan bantuan klan Hun, memicu perang besar antara kedua faksi. Meski perang itu berakhir tragis bagi Pil Tower, kebencian mereka terhadap Hall of Souls tak pernah padam, menjadikan mereka sekutu yang sangat potensial bagi Xiao Yan. Mendengar semua itu, semangat Xiao Yan bangkit. Ia sadar bahwa dengan bantuan Pil Tower, peluang mereka melawan Hall of Souls akan meningkat drastis. Namun Yao Lao menekankan bahwa membujuk orang-orang tua keras kepala dari Small Pil Tower bukan perkara mudah. Xiao Yan tetap bersikeras untuk mencoba, dan Yao Lao berjanji akan menemaninya pergi ke sana setelah urusan Falling Star Pavilion selesai. Cai Lin kemudian menyarankan agar mereka juga mengajak Flower Sect dan Burning Flame Valley bergabung. Yao Lao mengungkapkan rahasia mengejutkan, Flower Sect memiliki 2 elder tersembunyi dengan kekuatan Ban Sheng, dan keduanya berutang budi padanya. Sementara Burning Flame Valley juga memiliki leluhur misterius dengan kekuatan luar biasa, mungkin bahkan mendekati Dou Sheng. Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa sekte-sekte besar di Central Plains menyimpan kekuatan tersembunyi yang luar biasa. Jika ia berhasil membentuk aliansi dengan mereka semua, kekuatan gabungan itu akan cukup untuk menandingi bahkan Hall of Soul sendiri. Dengan tekad membara, Xiao Yan memutuskan untuk segera menyelesaikan rencana aliansi sebelum kemunculan api lotus pemurnian iblis, yang pasti akan menarik perhatian musuh besar mereka. Pertempuran besar di ranah bintang berakhir dengan kemenangan gemilang bagi Xiao Yan. Dalam duel yang mengguncang dataran tengah, ia sendirian menghadapi 3 Ban Sheng, 2 terbunuh dan 1 melarikan diri berkat campur tangan elit Dou Sheng dari klan Hun. Kemenangan ini mengguncang seluruh Central Plains, mengangkat nama Xiao Yan dan Falling Star Pavilion ke puncak kejayaan, sekaligus menandai awal kehancuran aliansi Sungai Mendalam. Aliansi yang dulu kuat itu kehilangan elit puncaknya, Setan Tua Tianming, dan seluruh pasukan mereka musnah di ranah bintang. Ketakutan pun menyebar di antara sekte-sekte sekutu mereka. Banyak yang buru-buru menarik diri, membuat aliansi Sungai Mendalam benar-benar hancur dari dalam. Di sisi lain, Falling Star Pavilion tetap tenang, hanya menyiapkan langkah berikutnya, balas dendam. 3 hari kemudian, Xiao Yan dan Yao Lao memimpin serangan besar-besaran terhadap markas utama aliansi Sungai Mendalam. Tak ada ampun, markas mereka jatuh hanya dalam 1 hari, dan kepala sekte langit mendalam tewas di tangan Xiao Yan dengan 1 tamparan. Faksi besar itu lenyap dalam sekejap, dan sekte-sekte kecil yang dulu menumpang nama mereka berbalik menyerang, menambah kehinaan bagi pihak yang kalah. Namun pembalasan Xiao Yan belum selesai. Ia menargetkan 2 sekte besar lainnya, Lembah Sungai Es dan Wind Lightning Pavilion, sekutu lama aliansi Sungai Mendalam. Di bawah langit yang dipenuhi api dan reruntuhan, Xiao Yan berdiri di atas gunung terbakar, menatap dingin ke bawah. Lei Zunze, pemimpin Wind Lightning Pavilion, mencoba menggertak dengan menyebut hubungan mereka dengan suku Heaven Demon Phoenix, namun Xiao Yan menanggapinya datar. Aku akan menyelesaikan dendamku dengan mereka nanti. Ketika Lei Zunze melancarkan gerakan kilat 3000, Xiao Yan hanya mengepalkan tangannya, dan ruang itu sendiri runtuh. Tubuh Lei Zunze hancur tanpa sempat berteriak. Dengan sekali serangan, Wind Lightning Pavilion resmi berakhir. Di tengah kehancuran, Xiao Yan mendengar kabar bahwa klan Han, keluarga yang pernah menolongnya, selama ini ditekan habis-habisan oleh Wind Lightning Pavilion. Menyadari hutang budi lamanya, ia mengirim utusan untuk menolong mereka. Di kota Tianbei, para tetua Falling Star Pavilion datang membawa pesan dan hadiah dari Xiao Yan, menawarkan klan Han untuk mengambil alih wilayah bekas Wind Lightning Pavilion. Ketika Han Sue mendengar nama Xiao Yan, matanya dipenuhi perasaan yang tertahan. Ia menerima hadiah itu dengan diam, menyadari bahwa lelaki yang pernah diselamatkannya kini telah menjadi legenda, sosok yang sudah terlalu tinggi untuk digapai. Selama 10 hari penuh, Falling Star Pavilion melancarkan pembalasan brutal atas serangan terhadap mereka. Dalam waktu singkat, lebih dari 20 sekte musnah di bawah kekuatan luar biasa pasukan mereka, yang dipimpin oleh para ahli tingkat tinggi seperti Ban Sheng dan bahkan Dou Sheng Bintang 1.
Dunia kultivasi terguncang, faksi-faksi lain baru sadar bahwa Falling Star Pavilion bukan lagi kekuatan kecil yang bisa diremehkan. Mereka adalah macan buas yang siap menerkam siapapun yang menantang. Namun, meski haus balas dendam, Xiao Yan dan Yao Lao mengendalikan amarah mereka agar pembalasan tidak berubah menjadi pembantaian tanpa makna. Saat kekuatan mereka mundur, ketegangan baru muncul, Hall of Souls tetap diam. Tidak ada tanda-tanda gerakan dari organisasi gelap itu, dan justru keheningan inilah yang paling menakutkan. Xiao Yan tahu, Hall of Souls pasti tengah menyusun serangan besar yang mematikan. Menyadari hal itu, Xiao Yan memutuskan langkah strategis berikutnya, membentuk aliansi besar untuk menghadapi ancaman tersebut. 2 utusan dikirim menuju 2 faksi kuat, Flower Sect dan Burning Flame Valley, agar mereka mau bergabung. Jika 2 kekuatan ini menerima, maka sekte-sekte kecil akan mengikuti, dan aliansi super yang dapat menandingi Hall of Souls akan lahir. Di Flower Sect, suasana tegang memenuhi aula besar. Yun, kini pemimpin sekte, berusaha meyakinkan 2 Grand Elder untuk menerima tawaran aliansi. Sebagian sesepuh ragu, bersekutu dengan Falling Star Pavilion berarti menantang Hall of Souls secara langsung. Namun Yun menegaskan bahwa peluang ini akan mengembalikan kejayaan Flower Sect yang selama ini ditekan oleh sekte lain. Setelah perdebatan panjang, sang Grand Elder yang dingin akhirnya memutuskan dengan tegas, bergabunglah dengan aliansi. Lawan Hall of Souls. Keputusan itu disambut lega oleh Yun, menandai awal terbentuknya persatuan besar pertama di pihak Xiao Yan. Sementara itu, di Burning Flame Valley, suasana justru penuh tawa dan kemarahan. Seorang leluhur berambut merah, yang temperamental dan keras kepala, menolak ide aliansi karena enggan menentang Hall of Souls tanpa alasan. Namun ketika mendengar bahwa Xiao Yan bersedia menyembuhkan luka batin lamanya, sikapnya berubah drastis. Dengan aura Douqi yang mengguncang lembah, ia akhirnya menyatakan, bergabunglah dengan aliansi. Suara itu menandai kebangkitan kembali leluhur Hun Yun, sosok kuat yang telah lama menghilang. Pertanda bahwa kekuatan besar kini mulai berkumpul di bawah bendera Xiao Yan.